Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumini. Saya adalah guru mata pelajaran matematika dengan nomor UKG 2015-02-06-5966. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Program studi matematika dari LPTK Universitas Wiralodra Indramayu. Pada hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya melaksanakan perekaman video praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 9 mata pelajaran matematika dengan materi bangun ruang sisi lengkung tabung dengan metode pembelajaran PBL (Problem Based Learning) di UPTD SMP Negeri 1 Trisi, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Oke, anak-anak, gimana kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Oh iya, Haris, silakan Haris. Siap, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman rahmatika ya rahman rahimin. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian sambil mempersiapkan alat tulisnya. Silakan disiapkan. Adinda, Hadir. Akbar Ramadhani, Arya Pradita, Audrey Askia Adin, Aurelia Zahra, Dinda Galup Puspakirani, Dinda Hayuni, Haris Hafrijal, Divana Teresa, Juliana Kasih, Metrik Desta Ananta, Lisna Wulandari, Muhammad Maulizan, Muhammad Saiful, Muhammad Fairuz, Oli Nurlina, Safina, Saprudin Yahya, Ulia Sari, Fania Ramadhani. Alhamdulillah ya, hadir semua. Nah, anak-anak, masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Tabung. Ya, tentang tabung ya. Masih ingat tabung itu apa? Iya, gimana? Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi Iya. yang memiliki alas berupa tutup yang berupa lingkaran Ya. dan memiliki selimut yang berupa persegi panjang. Iya, ya. Dulu ya, kemarin ya. Ya. Kemarin apa lagi? Ya, gimana di sana? Unsur-unsur tabung ada apa aja? Ada jari-jari, diameter, ada alas, ada tutup, selimut. Iya. Unsur-unsurnya udah ada pengertiannya. Apa lagi? Dari tabung Iya, jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung gimana, Lin? terdiri dari dua lingkaran. Iya, dua lingkaran. Di atas dan di bawahnya sebagai alas dan di atasnya sebagai penutup. I- Terus di tengahnya ada selimut yang berbentuk seperti persegi panjang. Ya, berarti masih ingat ya.
tujuan pembelajaran pada hari ini kita belajar yaitu ada 3. Yang pertama, melalui metode diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung tabung pada LKPD dengan baik dan benar. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, melalui metode diskusi kelompok, peserta didik dapat membandingkan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung tabung pada LKPD dengan baik dan benar. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui metode diskusi kelompok, peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dan volume bangun ruang sisi lengkung tabung pada LKPD dengan baik dan benar. Model pembelajaran pada hari ini, model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Nah, pada materi bangun ruang sisi lengkung tabung ini, banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jika kalian akan mengecat tiang bangunan, nanti kalian dapat menghitung banyak cat yang digunakan untuk mengecat tiang bangunan tersebut. Lalu, manfaat yang kedua, kalian itu dapat mengetahui kapasitas air dalam bak mandi yang berbentuk tabung. Dan manfaat yang ketiga yaitu kalian itu dapat mengetahui ukuran kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kado yang berbentuk tabung. Kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Ya, nanti Ibu akan bagikan soal pretestnya. Silakan nanti kalian kerjakan. Nanti tulis nama, kelas, hari, dan tanggal hari ini. Ini soal pretestnya ya. Sok silakan dikerjakan. Ini. Udah selesai? Ya. Ya, Ibu ambil. Nanti ini Bu ingin tahu gimana pengetahuan awal kalian dengan soal pretest ini. Sebelum Ibu nanti lanjut ke pembelajaran berikutnya, kita ice breaking terlebih dahulu, yaitu yel-yel SMP Negeri 1 Trisik kita. Sensasi, beriman, berkarakter, religius, intelektual, mandiri. Ya, sudah. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, pada materi hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung tabung. Tapi kita lihat terlebih dahulu KD-nya. Ya. Yang pertama, KD-nya 3.7 membuat generalisasi luas dan volume bangun ruang sisi lengkung. Di situ ada tabung, kerucut, dan bola. Kemudian 4.7 menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Nah, ini indikatornya. Indikatornya ada 3. Indikator yang pertama, menganalisis seluas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung tabung. Kemudian indikator yang kedua, membandingkan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung tabung. Lalu yang ketiga, memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dan volume bangun ruang sisi lengkung tabung. Kita lihat rumus luas permukaan tabung. Ya, tabung itu ada ini terdiri dari apa? Yang ini? Selimut. Yang ini? Alasnya. Yang ini? Tutupnya. Sambil kamu perhatikan dan kamu amati yang di depan, lihat luas permukaan tabung itu yaitu dari luas selimut. Nah, ini luas selimut. Luas selimut itu berbentuk apa? Persegi panjang. Nah, yang ini adalah panjang, sebelah sini adalah lebar. Nah, dari untuk persegi panjang, kalau panjang selimut, ini tabung berbentuk apa? Yang ininya? Ini panjangnya. Sama aja dengan apa? Rumus apa? Keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran? Rumus keliling lingkaran apa? 2πr. Nah, ininya adalah tingginya. Berarti nanti luas selimutnya itu 2πr dikali dengan
tinggi. Nah, yang ininya adalah lingkaran. Lihat, lingkaran. Rumus ini berbentuk apa? Lingkaran kan? Rumus luasnya apa jadinya? Pi R kuadrat. Ininya alasnya berbentuk apa satunya? Lingkaran. Rumusnya pi R kuadrat. Jadi ada berapa? 2. Nah, sambil kamu lihat, berarti pi R kuadratnya itu ada 2. Nanti kamu jumlahkan menjadi 2 pi R. Kemudian luas selimut tabungnya adalah 2 pi RT. Nanti kamu tambah dari tadi luas selimut, ditambah luas alas, ditambah luas atapnya, ya, maka menjadi 2 pi R T ditambah 2 pi R kuadrat. Nah, itu sama dengan menjadi 2 pi R T ditambah dengan R. Kita ke rumus luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, dari sini kita lihat, ini kan gak ada tutupnya, ini ada alasnya. Berarti nanti cara mencari luasnya, ini luas selimut yang ada, kamu tambahkan dengan luas alasnya. Luas selimutnya rumusnya apa? 2 pi R T. Alasnya pi R kuadrat. Nah, kamu tambahkan. Berarti nanti cara mencarinya yaitu 2 pi RT ditambah dengan pi R kuadrat. Maka nanti dikeluarkan yang ininya. Berarti pi R kemudian R ditambah dengan 2T. Keterangan berarti R itu adalah sebagai jari-jarinya, kemudian T itu adalah sebagai tingginya, kemudian Pi-nya adalah 3,14 atau 22/7. Nah, ini dari volume tabung. Kalau volume itu berarti apa? Volume itu apa? Isi ya. Berarti kayak ini berarti isi di dalamnya. Kalau ibu ini adalah terus berarti isi di dalamnya ya. Nah, itu volume tabung, rumusnya itu berasal dari luas alas, kemudian dikali tinggi. Alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Berarti rumus luas lingkaran itu apa? Pi R kuadrat. Ya, pi R itu kan sama aja. Pi kali R kali R. Kemudian tingginya sebagai T. Jadi rumusnya pi R kuadrat T. Nah, ya, coba lihat. Amati gambar di bawah ini. Gambar apa ini? Gedung ya. Coba lihat. Itu ada permasalahan yang tadi. Di sebuah kota, seorang tukang bangunan bernama Andi diberi tugas monumental untuk mengecat sebuah silinder beton raksasa. Proyek ini menjadi tantangan besar baginya karena silinder tersebut memiliki diameter mencapai 20 meter dengan tinggi mencapai adalah 15 meter. Andi yang berbakat dalam pekerjaannya merasa antusias dan siap menghadapi pekerjaan ini. Dia memperkirakan jumlah cat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut, mengingat biaya cat yang dia beli adalah 75.000 per meter persegi. Tentukan A. luas permukaan silinder beton tersebut, kemudian yang B. biaya total yang diperlukan untuk mengecat seluruh permukaan silinder, kemudian yang C. bandingkan volume silinder beton raksasa di atas, yang pertama dengan volume silinder beton raksasa. Yang kedua, jika diketahui jari-jarinya 20 meter dan tingginya 25 meter. Nah, coba kamu lihat. Itu diameternya berapa? 20. Berarti kalau jari-jari kita berapa? 10. Ya, berarti jari-jarinya menjadi 10 meter karena setengahnya. Kemudian tingginya berapa? 15. Nah, berarti yang ditanyakan itu luas permukaan silinder beton. Terus kemudian biaya total yang diperlukan untuk mengecat seluruh permukaan silinder. Kemudian yang C, perbandingan volume silinder beton pertama dan volume silinder beton yang kedua. Yang pertama itu kamu mencari dengan rumus luas permukaan tabung tanpa tutup. Jadi beton yang tadi yang kamu amati, yang mau dicat itu tutup sama selimutnya. Nah, sama selimutnya. Cuma jadi gini, beton yang dicat itu atap sama selimutnya. Jadi yang di bawahnya nggak akan dicat. Nah, maka kamu cara pengerjaannya itu dengan luas permukaan tabung tanpa tutup. Yaitu rumusnya pi R ditambah dengan 2T. Nah, kamu Pi-nya boleh memasukkan dengan 3,14, boleh juga dengan 22/7. Volume silinder beton yang pertama dengan rumus pi R kuadrat T, ya.
Itu 3,14 pi-nya dikali dengan 10 dikali dengan 10 dikali dengan 15. Nah, itu di belakang koma ada dua angka ya. Nah, kamu kalikan 3,14 dikali dengan 10. Dapat berapa tadi? 1,4 dikalikan dengan 10. 314 kalikan dengan 15. Nah, maka 314 dikali 15 itu dapat 4.710 meter kubik. Nah, kemudian volume silinder beton yang kedua, yaitu dengan pi R kuadrat T, rumusnya 3,14. Nah, dari mana kok Bu ada 20? Itu jari-jari yang tadi diketahui untuk volume silinder yang keduanya. Jari-jarinya adalah 20, kamu kalikan dengan 20, kemudian tingginya menjadi 25. Kemudian kamu kalikan 3,14 dikali 20 dikali 20 itu dapat 1256 dikali dengan 25, maka volume silinder beton yang kedua itu volumenya 31.400 meter kubik. Nah, kamu bandingkan volume silinder yang pertama dengan yang kedua. Dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Ya, gimana metrik? Berarti untuk rumus dari luas tabung dan luas tabung angka tutup itu berbeda. Ya, nah, jadi luas permukaan tabung dengan ada tutupnya sama tidak ada tutupnya berarti berbeda. Ini alasnya sama lingkarannya dihitung sama selimutnya. Tetapi kalau luas permukaan tabung tanpa tutup mah berarti nanti tidak ada tutupnya, hanya luas selimut ditambah dengan luas ininya aja, alasnya ya. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD nanti dengan cara berkelompok. Nanti kelompok 1 silakan bergabung dengan kelompok 1, kelompok 2 nanti silakan bergabung dengan kelompok 2, nanti kelompok 3 silakan bergabung dengan kelompok 3, pas kelompok 4 silakan bergabung dengan kelompok 4. Ibu akan menghitung dari sebelah kanan dulu. Yuk. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Ya, silakan. Yang dengan kelompok 1 silakan bergabung dengan kelompok 1. Ini kelompok 1. Ya. Silakan, ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Yang ini kelompok 4. Nah, ini LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Silakan diskusikan sama kelompok kamu. Sambil dibaca petunjuknya ya. Nanti ditulis di situ namanya. Silakan dibaca petunjuk cara pengerjaan LKPD, kemudian tuliskan itu nama kelompok kalian masing-masing sambil ditulis. Sambil dikerjakan. Oh. Ini nih sambil dibuka. Matanya.
Sambil kalian mengerjakan, nanti kalau sudah beres, nanti kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan mau kelompok berapa dulu? Oh iya, silakan kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan permasalahan dari soal nomor 1. Pertama-tama, perkenalkan, saya Uli Asari. Saya Indah Lubus Bakirani. Saya Kania Ramadhani. Saya Muhammad Nurdan. Kami akan mempresentasikan materi tentang luas selimut tabung dan volume tabung. Baik, saya akan mempresentasikan sedikit mengenai permasalahan pada nomor 1. Jadi dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa diameternya adalah 7 cm dan tingginya adalah 8 cm. Dari diameter 7 cm tersebut, kita mendapatkan jari-jari yakni 3,5 cm, 25. Kemudian kita kalikan semua yang ada di atas yakni 22 dikali 12,25 dikali 8 dan hasilnya adalah 2,136 dibagi 7 dan kita dapatkan 308 cm kubik. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, siapa? Akbar. Kelompok berapa? Kelompok 1, silakan. Kenapa pakai rumus luas selimut tabung? Jadi seperti yang kita ketahui, kaleng susu itu kan berbentuknya tabung ya. Dan dari tabung itu ada lingkaran sebagai tutup, juga ada lingkaran sebagai alas, serta ada persegi panjang sebagai selimut tabung. Nah, karena yang dicari adalah label di sini berbentuk persegi panjang dan dalam tabung dia disebutnya sebagai selimut tabung. Maka dari itu kita menggunakan luas selimut tabung. Gimana? Akbar, bisa dipahami? Iya, bisa katanya. Jadi kesimpulan dari soal nomor 1, kita mencari luas selimut tabung dan volume pada kaleng susu. Ya, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mau dari kelompok mana lagi? Ya, yuk dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Dia akan mempresentasikan hasil permasalahan nomor 2. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Aurelia Zahrastiani dan di sebelah saya. Pada tempat Pak. Saya Dovana Dirasdari, saya Julian Kasih. Baik, saya akan mempresentasikan sedikit permasalahan dari nomor 2. Diketahui bahwa diameter dari jerikannya itu 14 cm. Berarti diketahui juga jari-jarinya 7 cm. Lalu ada tingginya 21 cm dan juga tingginya 22/7. Lalu diketahui juga diameter dari... Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, kelompok 4 ya. Siapa? Saparudin Yahya. Silakan, Sapar. Kenapa jari-jari gelasnya bisa menjadi 3,5? 5. Ini kan sudah diketahui bahwa diameter dari gelasnya itu 7 cm. Berarti kalau misalnya kita mau cari jari-jari, itu diameter dibagi dengan 2. Berarti 7 dibagi dengan 2, 3,5 cm. Gimana? Kelompok 4, Saparudin, gimana? Ya, bisa dipahami. Cukup? Ya, silakan. Sok. Nah, hasil dari diskusi kelompok kami dapat kami sebutkan bahwa kalau ingin mencari volume jerigen berbanding dengan volume satu gelas. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya menyampaikan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang permasalahan pada nomor 3 bagian A. Sebelum ke materi, perkenalkan, nama saya Akbar Mandani dan di sebelah saya Audrey Siadin, saya Alin Nurmina, Saya Arya Bertalini.
Langsung saja ke materi. Baik, saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 3A. Nah, di sini pertanyaannya yaitu berapa luas permukaan dan biaya total yang dibutuhkan untuk mengecat seluruh permukaan tampungan minyak. Nah, diketahui kita tidak menggunakan 3,14 dan diameternya 20, 358,4 meter persegi dikali 120.000, yaitu hasilnya 211.008.000. Mana? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tanya? Yuk, dari kelompok berapa? Dari kelompok 4. Iya, kelompok 4. Siapa? Dinda ya? Sok. Iya. Adinda, silakan Dinda. Jadi jika luasnya lebih besar, apakah biayanya akan bertambah besar juga? Baik, otomatis kalau luas permukaan tabungnya lebih besar, maka biayanya juga akan lebih besar. Karena angka yang lebih besar dikalikan dengan 1, jadi hasilnya juga lebih besar. Gimana? Ya, bisa dipahami ya? Hasil diskusi kelompok kami, kesimpulannya yaitu jika kita ingin mengetahui biaya pengecatan seluruh permukaan tampungan minyak, maka harus menghitung luas permukaannya terlebih dahulu. Ya, gimana? Sok, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, silakan kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi volume tampungan minyak yang berbentuk tabung. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safar Minyaknya dan sebelah saya Saya Adinda dan saya Adinda. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Lisna Wulandari dan akan diberi oleh Adinda. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Dinda Hayuni. Ini 3 yang bagian B. Yang ditanya untuk mengetahui volume pada permukaan minyak. Maka terlebih dahulu kita harus mengetahui rumus volume. Rumus volume yaitu VR kuadrat dikali T. Pertama diketahui tingginya yaitu 3,14, diameternya 20, maka jari-jarinya adalah 10 meter dan tingginya yaitu 18 meter. Yang ditanya volume, dijawab volume sama dengan VR kuadrat dikali T. Tingginya yaitu 3,14, jari-jarinya yaitu 10 dikali 10. Ada yang ditanyakan? Silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan. Fania ya? Ya. Kalau jari-jarinya tambah besar dan tingginya tambah tinggi, apakah volumenya bertambah besar? Jika jari-jari dan tingginya lebih besar, apakah volume yang dihasilkan lebih besar? Jawabannya adalah iya. Jika jari-jari dan tingginya lebih besar, maka secara otomatis tabung volume yang dihasilkan juga akan semakin besar. Jadi kesimpulan dari materi soal 3 bagian B adalah jika ingin mengetahui isi tampungan minyak, maka kita harus menghitung volume terlebih dahulu dengan menggunakan rumus PR kuadrat kali T. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu presentasi dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, sama kelompok 4 ya semuanya. Kasih tepuk tangan dulu buat semua kelompok. Dari materi yang tadi mengenai luas permukaan dan volume tabung, ada yang mau ditanyakan? Ya, gimana? Audrey dari kelompok 1, gimana? Jika volume dan jari-jarinya sudah diketahui, apakah untuk mencari tinggi rumusnya sama? Ya, jika volume dan jari-jari diketahui, untuk mencari tinggi apa rumusnya sama? Ya, sama. Jadi kalau misalkan mau mencari volume, kalau misalkan volume dengan rumus PR kuadrat T, nah nanti kalau mau mencari T tinggal dimasukkan aja volumenya berapa, nanti nilai P-nya berapa, jari-jarinya berapa nanti dikuadratkan. Nah dari volume nanti dibagi dengan PR kuadrat T, nanti dapat nilai tingginya. Ya, bisa dipahami ya Audrey ya. Sekarang kamu kumpulkan dulu lembar kerjanya. Ya, hasil kerja kelompok kamu, LKPD-nya dikumpulkan. Yuk. Ya. Yuk dikumpulkan dulu. Silakan. Ya.
dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4, semua kelompok itu sudah bagus dan sudah aktif semua. Dalam penyelesaian ini permasalahan langkah-langkahnya sudah terinci. Jika kita ingin mengetahui biaya pengecetan, nanti kita akan mencari dulu luas permukaannya berapa. Nah, nanti biaya per meternya berapa, nanti kita bisa dapat menghitungnya ya. Semuanya dari materi tadi mengenai luas permukaan dan volume tabung, apa yang dapat kamu simpulkan pada materi hari ini? Ya, gimana, Olin? Dapat mengetahui rumus luas permukaan tabung, yaitu dengan 2πr R tambah T. Ya. Saya dapat mengetahui rumus luas selimut tabung, yaitu 2πr T. Ya, berarti dapat mengetahui luas selimut tabung. Ya, dengan rumus itu. Ada lagi? Apa yang dapat disimpulkan? Apa kesimpulannya? Kita dapat mengetahui volume tabungnya itu PR. Kesimpulan dari kelompok kalian, jadi yang tadi ada yang bilang dapat mengetahui luas selimut tabung dengan rumus PR kuadrat T. Dapat menghitung luas permukaan tabung, yaitu dengan rumus 2PR R ditambah dengan T. Juga dapat menghitung luas permukaan tabung tanpa tutup, ya, dengan PR R kemudian ditambah 2 kali T. Menghitung volume tabungnya, PR kuadrat T. Gimana anak-anak pada pembelajaran hari ini tuh yang kamu peroleh? Gimana? Ya, asik kata Akbar. Senang kata Aurel. Ya, Saparudin kata Saparudin seru. Terus apa lagi? Enjoy kata Arya. Menyenangkan kata Olin. Nah, anak-anak, kita akan melakukan soal post test. Silakan duduknya seperti biasa tuh duduknya. Kalian akan mengerjakan soal post test ya. Yang tadi mah pretest, ini mah kita akan mengerjakan soal post test. Nanti kerjakan kalian di sini. Nanti di lembar belakang ini ada refleksi peserta didik. Silakan nanti kalian diisi ya, di checklist, kemudian kasih keterangan, tuliskan keterangannya di situ. Kasih nama, kelas, hari dan tanggal. Nanti kalau sudah kalian mengerjakan, di belakangnya itu ada lembar refleksi peserta didik. Silakan kalian nanti di checklist dan dikasih keterangannya. Udah ya, udah selesai ya, Ibu. Kumpulkan ya. Ya, bagus ini Divana. Ya, ini Lisna udah bagus. Metrik, ya, Saparudin. Bisa ya, mau dijen ya. Akbar dah, bagus Bar. Ya, Pairus, bagus. Haris, bisa ya Haris ya? Muhammad Saiful bisa ya? Ya, Arya bisa. Alhamdulillah. Ya, Dinda Hayuni bisa ya? Juliana Kasih, udah bagus. Iya bisa, ya. Nah, anak-anak, minggu depan kita akan belajar mengenai kerucut. Ya, jadi sekarang kita belajar mengenai tabung, ya, udah tahu luas sama volumenya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai volume kerucut. Sebelum Ibu akhiri, kita tutup dulu dengan doa. Siapa yang akan memimpin doa? Ya, Haris, silakan Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Allahul Azim. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti silakan kalian lanjutkan pelajaran berikutnya. Mungkin dari Ibu itu aja ya.